Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini tugas belajar di luar kelas saya hari ke-20, di mana saya akan menjawab pertanyaan A mengenai D4 HPK. Yang pertama adalah apa kepanjangan dari D4 HPK? Yaitu dikte huruf kembar verbal kembar. Yang kedua adalah apa pengertian dari D4 HPK? Adalah pengucapan bunyi susunan huruf dari suatu kata kembar 4 HPK tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya. Pada tahap ini penekanannya adalah pada bunyi susunan huruf dari suatu kata yang bersuku kata kembar. 3. Yaitu apa syarat sebelum mengenalkan D4 HPK? Yaitu tujuan dari materi 4 HPK sudah tercapai. Yang keempat adalah apa tujuan utama dan tujuan khusus dari D4 HPK. Tujuan utamanya adalah agar anak menyukai kegiatan bermain verbal di D4 HPK. Juga tujuan khususnya adalah dari D4 HPK ini supaya anak terampil menyebutkan susunan huruf dari suatu kata yang bersuku kata kembar. Yang kelima adalah bagaimana cara motivator mengenalkan D4 HPK. Bisa dengan berdialog bahasa Bimba, bisa bernyanyi lagu Bimba, La Bimba gitu. Seperti kan ada di lirik La Bimba itu kata-kata bermakna D4 HPK-nya seperti MA, MA mama, PA, PA papa, BO, BO bobo, mama papa bobo, seperti itu. Atau misalkan bisa bercerita juga, berdongeng, atau lewat bermain juga. Yang keenam adalah apa tahap selanjutnya setelah D4 HPK? Tahap selanjutnya D4 HPK ini di sini adalah B1A, di mana B1A ini ada di atasnya ada garis tebal, di mana ada syarat tertentu sebelum ke B1A, yaitu harus terpenuhi dahulu D4 HPK-nya, terus HS AIUEO-nya, juga HP BDG KMPSY-nya. Yang B, saya akan menjawab pertanyaan mengenai D4 HPS, di mana yang pertama adalah apa kepanjangan dari D4 HPS. D4 HPS di sini adalah dikte 4 huruf verbal sederhana. Yang kedua adalah apa pengertian dari D4 HPS. Pengertian di sini adalah pengucapan susunan huruf dari suatu kata yang memiliki dua suku kata berbeda tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya. Pada tahap ini penekanannya pada bunyi susunan huruf dari suatu kata yang memiliki dua suku kata berbeda. Yang ketiga yaitu apa syarat sebelum mengenalkan D4 HPS? Yaitu 4 HPS dan D4 HPK. Yang keempat adalah apa tujuan utama dan tujuan khusus dari D4 HPS. Tujuan utamanya adalah agar anak tertarik dan menyukai kegiatan bermain verbal dikte 4 HPS, dan tujuan khususnya yaitu anak mengerti bunyi susunan huruf dari suatu kata yang memiliki dua suku kata berbeda. Yang kelima yaitu bagaimana cara motivator mengenalkan D4 HPS, yaitu bisa dengan cara berdialog gitu ya, atau misalkan bernyanyi lagu La Bimba juga, bercerita juga, dongeng juga, bermain juga. Misalkan kakak tahu lari nggak? Hurufnya apa? LARI, lari bu guru, begitu, dan lain-lainnya. Dan harus dibaca, diverbalkan 3 kali sama kita juga, biar anak yang pertama itu kalau misalkan masih terdiam karena belum mengerti. Terus kalau yang kedua itu kalau kenapa harus diulang, jadi biar anak sudah tahu lari dan susunan hurufnya adalah LARI tapi belum berani mengucapkannya, jadi kita terus bilang. Terus kalau yang ketiga kenapa harus diverbalkan 3 kali. Terus yang ketiganya biar kalau sudah paham lari, susunan huruf LARI, dan sudah mulai berani untuk mengucapkannya, begitu. Yang keenam adalah apa tahap selanjutnya setelah D4 HPS. Tahap selanjutnya D4 HPS di sini yaitu D5 HPS.
Tapi di sana di atasnya ada garis tebalnya, di mana harus terpenuhi terlebih dahulu D4 HVS-nya dan 5 HVS-nya. Saya sekarang akan menjawab pertanyaan C, yaitu mengenai dengan D5 HVS. Apa kepanjangan dari D5 HVS? 5 HVS di sini adalah kepanjangannya dikte 5 huruf verbal sederhana. Yang kedua yaitu apa pengertian dari D5 HVS? Yaitu pengucapan susunan huruf dari suatu kata yang terdiri 5 huruf tanpa memperlihatkan bentuk huruf dari suatu kata yang terdiri dari 5 huruf kan ya, jadi tanpa memperlihatkan bentuk hurufnya gitu atau simbolnya, dan pada tahap ini penekanannya pada bunyi susunan huruf dari suatu kata yang terdiri atas 5 huruf. Ketiga adalah pertanyaannya, apa syarat sebelum mengenalkan D5 HVS? Syarat sebelum D5 HVS ini yaitu 5 HVS dan D4 HVS. Yang keempat adalah apa tujuan utama dari tujuan khusus dari D5 HVS? Tujuan utama dan tujuan khususnya. Tujuan utama di sini yaitu agar anak menyukai kegiatan bermain huruf dikte 5 HVS, dan tujuan khususnya adalah anak mengerti bunyi susunan huruf dari suatu kata yang terdiri dari 5 huruf. Yang kelima yaitu bagaimana cara motivator mengenalkan D5 HVS, yaitu bisa dengan cara berdialog atau lagu labimba, atau misalkan bercerita, berdongeng, permainan. Misalkan kakak ibu mau tahu nih apa ya hurufnya pohon, misalkan POHON Bu Guru. Bagus, tos dulu dong sama ibu, tos. Nah bagus ya, POHON pohon, POHON pohon, POHON pohon, POHON pohon. Yang keenam yaitu apa tahap selanjutnya setelah D5 HVS. Tahap selanjutnya D5 HVS di sini yaitu B1D, di mana B1D di sini di atasnya ada garis tebal, di mana harus terpenuhi terlebih dahulu D5 HVS-nya juga B1C-nya. Terima kasih.